Ceng, inilah 105,9 FM. Gamasi, Gaya Makassar, ada di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asipala to nyo pun nandek dega pakai puna titere lumpa patanda bala. Kepuna nakemboy kasi tanya konjen jenje mari wari rongan sabatua. Kaku semi tampakna. Karena nyoreng ri rongan nanjo sabatua nampas sabatu kairia. Ya reka ripok bunga ya. Ya, jari ripok bunganya. Joreng jintu biasa tak gentu. Ingka bate ni kucini oberti ni gilalang. Alhamdulillah Ustaz. Anel luas siapa yang sering bicara baru gasi pakai nggak? Tanggal 30 ini sampul misalapang sulkaida. Padahal tidak amun tuli minta bulan amu kau. Bulan 7. Bulan 7. Apa dia tahu minta tahu untuk la korban. Oh iya. Tena muna sallo karena mereka ngaloa tanggal siapa kami tanggal ngaloa? Tanggal 10 sulkaida. Oh iya. Ustaz, punan jonia ni patah aja nih batuan kana untuk korban. Iya. Ingka tiba-tiba niatongan jo anu paralu dudu sekali lalang bala. Iya. Aku lagi jo ni batalkan untuk korban dipakai rong. Tentu ni cini ki pun bicara pikir tahu kedudukan hukumna. Apakah jo kebutuhan mendesak ribala harus ada atau paralui dalam bahasa pikirnya wajib. Sementara kurban hukumnya sunnat muakkad. Berarti pun nih pilih-pilihan nanti nama rahim maka mendahulukan yang wajib kemudian yang sunnat. Jadi jangan sampai misalnya inrang. Inrangnya mesti dibayar ki jatuh tempe pun tena ni jatuh dibayar ki mati sirik ki. Nampak tapi le bayar tu korban temerong ku bayar ki inrang ku de korban tidak boleh. Harus didahulukan yang wajib. Ya, jadi kurban itu hukumnya sunnat muakkad. Puna misalnya kayak dulu mina sampai HP na ikannya keluaran baru misalnya iPhone 17. Itu namanya kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan primer. Maka jangan ki gara-gara handphone jaru ki bali tidak mau ki korban. Karena insya Allah pun niat dalet bulan ribu ko kuligi mali handphone. Te pun mali ki handphone kama niat dalet bulan ribu ko tenai kulik korban. Tampole mami jadi niat tong ia menjadikan skala prioritas. Jadi sedapat mungkin. Nah karena nama itu almarhum nenek si boleh ta ki patuyen ingin juk korbanga. Terus niato anjong kana Ustaz punna tau mate ni pak korbangan. Kuleton jiben ni kan retawana. Ada yang mengatakan jumhur ulama mengatakan punna tu atas nama orang meninggal maka keluarganya itu tidak usah ambil bagian. Pasti akan ngasemi kepada orang lain. Cuma memang namanya juga kurban ini kan ibadah sunat. Sehingga tenana ketat dulu teknis pembagiannya. Sisale punna zakat. Zakat itu orang-orang tertentu harus dapat. Tapi punna korban tena boleh orang miskin diutamakan, kemudian yang berkurban sendiri dan orang lain siapa saja tuh kalau manyam boleh, termasuk non muslim bisa dapat. Baik, kaman baji Ustaz ni saleori ron para pagirong naku ngaleton ron jenis sambayan na kasi langsung kama sinampen tagi lampa-lampai sama lu na ini makiri baruga si pakai
Iya, sambalu masing niaka Pilangeri. Iya. Ya, terima kasih sambalu Riniat Tamo. Pata je kalenta untuk Pilangeri Necaraya Pinawangi. Iya. Barang kamay apa na anggap aja kita pelajaran di. Ku baca SMS sambalu kan Ustaz? Nah bisa jaga maca gitu. Cara katanya tuh apa suruh maca ya? Dari SD Limpo Ribonto Cinde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jine Pak Ustadz tabe entekaman katanya Nabi, barang siapa yang mampu berkurban lalu tidak berkurban, jangan dekati tempat sholatku. Terima kasih, sukses dan sehat si Pak Ruah. Iya. Jadi de Limpo Ribonto Cinde. Nah karena Nabi dalam hadis seperti yang diterjemahkan de Limpo tadi, mau wajada sa'atan li ayyudahi falayyudahi fala yakrobanna musallana. Iyan mau tahu na kaniyak kisara akkurban. Ya mampu berkurban. Tapi sengaja kita ya akkurban. Fala yakrobanna musallana. Tiyak makon repesi mangeri tanpa pasambayanganku. Yang dimaksud di situ kata para ulama adalah sholat Idul Adha. Jadi tidak dianggap kehadirannya di lapangan atau di masjid di mana Idul Adha dilakukan punna. Nah kaniak kisara untuk akkorban nampak tenan akkorban. Ya jadi itu maksudnya. Jadi dan ini alat ukurnya masing-masing karena susah orang lain mau melarang kita. Jadi alat ukurnya adalah kita yang tahu diri tak mampu atau tena ku mampu korban. Kan jo korban barak ni reking rika makamayan ni rata-rata ku ciri masih ka 1 juta sagan 7 bilangan paling lamoro. Berarti pun na 1 juta sagan 7 bilangan na nampani bagi 10 2 bulan si bilangan 50 sabu si bulan. Nah pun na ni bagi 30 jo si bilangan 50 sabu maka ketemu di angka 5.000. Jari 5.000 jintu siallo aku lima ki korban punat to jento jemantonya ki amoli. Nah kaluru ka kamakaman ni si roko kira-kira 15 sabu palilamro. Jari pun nakilabu sumu si roko kaluru ka siallo kulle ki balli dan ternyata kita tidak berkurban termasuk ini orang yang sebenarnya mampu berkurban hanya dia enggan untuk berkurban. Baik, assalamualaikum dan jine Pak Ustadz eroka kuta nang nakana lek bakka bernasar angkana pun namulus kine saya kasih tamat Quranku 30 juz akhirnya terkabul. Tidak apa-apa ji saya kirimkan surah pendek sama almarhumah kakek dan nenek saya setiap habis sholat subuh. Terima kasih. Mari kidi. Putri Sari pernah bernasar bahwa jika lulus saya kasih tamat Quran 30 juz dan akhirnya terkabul. Jadi nabahnya sekalian nak kirimkan Tommy boleh. Jadi untuk Putri Sari nazar yang seperti ini bagus. Dari nazar cuma hati-hati kita nasabah punna nazar atau tinja itu hukumnya wajib. Jadi punna lulus suka kutamak kita 30 juz. Punna tena nakipita makki 30 juz maka kita berdosa. Jadi jangan membuat nazar yang akan membuat kita repot. Jadi 30 juz berarti punna tasya juz siallo maka si bulan injo dia berturut-turut. Dia si bulan injo dia harus mengaji 1 juz 1 hari untuk pilapas sinjo inran tinjak Jadi boleh tinjak begitu tuh cuma perhatian jangan yang membuat kita terbebani yang akhirnya malah bisa berdosa. Ya kemudian alhamdulillah lebat minagaukang.
Ya, cuma sekali lagi Sambalu, kalau bernazar ki jangki yang menurut akal nanti terhalang. Ya, misalnya puna lulus suka ngajar 30 juz, itu boleh. Tapi pun karena saya akan tamatkan 30 juz dalam 1 bulan. Jangan ki. Siapa tahu garing ki tiba-tiba atau ada halangan yang tidak bisa tamat, maka bulan berikutnya dia harus ulangi lagi dari awal. Karena dia harus menamatkan 30 juz dalam 1 bulan sesuai dengan tinjakna. Iya. Kemudian bolehkah saya membacakan surah-surah pendek sekalian kukiringan Tommy untuk almarhumah kakek nenek yang sudah meninggal? Boleh. Ya, setiap salat subuh sesuai pertanyaannya boleh. Dan waktu-waktu yang lain dari membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal hukumnya boleh, bahkan bagus, dan yakin insya Allah pahalanya sampai kepada orang yang dibacakan, yang diniatkan. Jadi silahkan untuk Ibu atau Mbak Putri Sari. Iya. Karena sedekah tahun jinjo Ustaz. Iya. Sedekah dengan Quran, dengan bacaan Quran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baruga ada mak. Iya. Ada Toma ini di sini berdua. Sehat ya Pak Ustadz dan Deng Jinne? Alhamdulillah gue sehat. Iya. Nah karena erok aku tak nang. Iya. Terima kasih masukan tak tempo hari waktu subuh infak. Senang rasanya hati atas spirit dan motivasinya Ustadz Delolo dan Demuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh berarti dia lagi mendengar kini secara langsung. Kan Lipe itu Sabtu subuh yang lalu. Oh iya. Lipe dari Nurul Jihad Ide. Jadi live. Ya. Ya Ustadz, ini maksudnya ada pertanyaannya minggu lalu masalah yang nonton sinetron. Iya. Mungkin berdua bisa Demuna nonton sinetron. Oh iya. Iya, makasih. Bukan itu ya Delolo. Ya, nanti hanya Delolo dengan Tuhan yang tahu. Kita cuma bisa menduga. Tapi ya sebelum ku dijawab itu, ada ku sampai nih penonton di Pempage. Oh iya. Ibu Pulung Parukna Demase. Dengar apa sih? Dian Ekawati. Demase Pulung Parukna. Ibu Doktor Haja Nur Setiawati. Oh iya. Ya, lagi menonton dan anak-anak gue nama saya. Kan gue. Bu Doktor, saya nanti ya konfirmasi waktu kosong tak mau kak menghadap ini. Selesai kucore-core itu yang mau diperiksa sama Ibu Doktor. Oh iya. Tentang Radio Gamasi. Iya. Kebetulan beliau ini dosen pembimbingku untuk penyelesaian studi. Oh iya. Ya, jadi nanti ku jawab Ibu Doktor. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan Baruga si Pakai nggak? Iya. Ini salah satu acara pengembangan karakter. Jadi sekali itu bilangnya sekaligus menonton di page di Ustadz antara lain ini ampan tame subangir di grup. Iya. Pak Doktor Sakir Sabara. Iya. Dekannya Fakultas Teknik FTI, Fakultas Teknik Industri. Cuma saya mau protes ini, kenapa cuma satu sisi itu, mestinya dua. Nah di situ kak, setiap itu acara barsip itu dua selang-seling itu gambar. Karena bilang Pak Dokter saya reji kule-kule gambar. Ya mestinya palumpa ki Pak Dokter. Saya itu dengan beliau memang sejarahnya panjang. Kayak saudara kan seangkatan nggak? Satu letin 93. Sama-sama pengurus lembaga. Saya ketua senat di Fakultas Tarbiyah. Beliau ketua BPM di Fakultas Teknologi Industri. Jadi BPM Riolo kama-kamane DLM, Dewan Legislatif Mahasiswa. Ya, sukses ki Pak Dokter di. Lain kali ambil juga fotoku. Jangan cuma fotonya Denjin. Baik.
Assalamualaikum Barsip. Yeah. Idris DC Seri Palangga. Yeah. Nah kan nanti kama hukumnya orang muslim pekerja bangunan yang kerja sarana ibadah agama lain, tukang batu, tukang cat, tukang plafon, tukang instalasi listrik, tapi gereja nanti apakah halal gitu upahnya? Mohon penjelasan tak Ustaz. Iya, sama kalau non muslim kerja di masjid. Iya. Jadi ini profesional urusan dunia. Karena kebetulan kita ahli ki di bangunan, Iya. Kemudian nangai ki na bate jamanta nangai na cini anjo tusoron jamainya, maka silakan. Jadi kita bekerja di situ karena profesi. Ya. Ni gaji ki karena jama-jamanta. Iya. Doi ni sering ada batu jo ngiti ai doi netral siapa tahu pengen doi ka doi batu jadi ustaz ka. Lewat main alle ribanga jadi uang itu netral. Tergantung mau diapakan. Jadi terus maki balas sekian tu pun nanti kira nerima gaji pun nanjong ki anjama. Kecuali pun nanya ritual ya, jadi mengerjakan gereja sebagai tukang batu tidak apa-apa. Yang penting teking karena pun nalanjama ki anu metong kira nganjoreng kebaktian karena kita muslim. Jadi tidak apa-apa untuk apa sih di Palangga DCC. Jadi silahkan kita kerja listriknya apa, dan ingat DCC kerjalah yang terbaik. Ya karena itu pencitraan. Puna bagi na tahu Islaman jo bagi nan jo Islam ngan disuruh jama. Enggak puna nakana tidak tahu harapang Islam jadi tukang bela ka salah-salah batena. Tena sesuai perjanjian ku kana baji ki agamanan jo ini Islam ngan pakambean ne. Itu malah merusak citra. Jadi puna nukam jo malah 2 kali lipat tututan jama baji ki sulana nakanoe baji mantogin jo Islam ngadian jo Islam manjon jame gereja yana baji na pun nakana tete tujuh na batu tete tujuh tojeng. Ya yan jo paralu ni jaga. Iya. Baik. Ustad, niatongan ne pakutanan ne bacpur. Nah karena Ustad akhir-akhir ini mulai muncul larangan soal dilarang memotong rambut, kumis, jenggot, kuku dan lain-lain bagi yang berniat kurban. Setauku bukan dilarang tapi sebaiknya tidak lakukan atau disunahkan. Karena kalau dilarang berarti ada sanksinya kalau dilanggar. Mohon penjelasan tak. Karena kalau tidak dicukur ki kumisku tas sambangi kopia kiasen jibulu sumiku tau Ustaz. Tak budu di pun. Jari untuk Pak Bacpur. Ada larangan hukumnya dosa. Ada larangan hukumnya makruh, ada larangan hukumnya haram. Larangan dalam hal memotong apa yang ada dalam tubuh pun adalah korban tahu terhitung mulai sipatanna bulan haji itu hukumnya makruh. Jadi bukan dosa. Jadi memang ada larangan. Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang kita memotong kuku, rambut, kumis, jenggot sampai selesai menyembeli hewan kurban. Jadi berarti kurang lebih 10 allo. Perkara mula sipatanna bulan haji 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Itu hukumnya makruh. Bagi mereka yang sakit, garing pun na cukuru atau kodi na kasih malah mengganggu pun na cukur, kicukur mi. Tapi jangan bilang inain kanan ni larang itu tidak boleh. Tapi silakan potong kalau memang lebih mengganggu lagi pun na tena kipolongi. Ya jari sampang iya na kime anginong kopi mantangi garotona.